Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih bertema tentang manajemen inventory. Namun, saya akan membahas mengenai metode LIFO. Dan lagi, video ini saya buat sebagai pemenuhan nilai tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, LIFO ini kurang lebih mirip dengan FIFO. Kalau FIFO kan barang yang pertama kali masuk akan jadi barang yang pertama kali keluar. Atau bahasa singkatnya first in, first out. Nah, kalau LIFO ini barang yang terakhir kali masuk akan jadi barang yang pertama kali keluar juga. Singkatnya last in, first out. LIFO ini punya kelebihan dan kekurangannya juga. Kalau kelebihannya yaitu pengukuran pendapatan lebih baik karena barang yang dijual dibebani dengan yang terakhir, sehingga lebih realistis. Sedangkan kekurangannya yaitu jika harga cenderung naik, maka laba akan nampak lebih kecil. Oke, di sini ada sebuah tabel yang sudah saya kerjakan menggunakan metode LIFO. Nah, di sini ada tabel pembelian, penjualan, dan persediaan. Di tanggal 1 terjadi sebuah pembelian sebanyak 60 pieces dengan harga 2.000 dan total 120.000. Namun, di tanggal ini masih belum ada penjualan, sehingga persediaan masih sama seperti pembelian, yaitu 60 pieces. Kemudian di tanggal 2 terjadi sebuah penjualan sebanyak 40 pieces dengan harga 2.500 dengan total 100.000. Sehingga persediaan tadi yang awalnya 60 di saat tanggal 1 60, karena di tanggal 2 terjual 40 pieces, maka di tanggal 2 tersisa 20 pieces. Kemudian di tanggal 3 terjadi lagi sebuah penjualan sebanyak 10 pieces dengan harga 1.900 dan total 19.000. Persediaan yang awalnya 20 pieces telah terjual lagi 10 pieces pada tanggal 3, maka sisa 10 pieces. Kemudian di tanggal 4 terjadi sebuah pembelian sebanyak 150 pieces dengan harga 2.500 dengan total 375.000. Nah, di tanggal 4 ini masih belum ada penjualan, sehingga sisa yang ada di tanggal 1, 2, 3 yaitu 10 pieces dijumlah lagi dengan pembelian yang ada pada tanggal 4 sebanyak 150 pieces. Jadi ada 160 pieces. Kemudian di tanggal 5 terjadi sebuah penjualan sebanyak 50 pieces dengan harga 2.500 dengan total 125.000, sehingga persediaan yang awalnya 160 terjual pada tanggal 5 sebanyak 50 pieces, maka yang di tanggal 4 itu yang dikurangin jumlahnya, karena di tanggal 3 ini, yang di tanggal 1, 2, 3 jumlahnya masih sama, yaitu 10 pieces. Yang di tanggal 4, karena tanggal 5 terjadi sebuah penjualan, maka dikurang 50 pieces, jadi 100 pieces. Kemudian di tanggal 6 terjadi lagi sebuah pembelian sebanyak 200 pieces dengan harga 2.100 dengan total 420.000. Nah, di tanggal 6 ini tidak ada sama sekali penjualan, sehingga jumlah persediaan yang awalnya yang pada tanggal 1, 2, 3 itu sebanyak 10 pieces, dan tanggal 5 masih ada 100 pieces, dan ditambah lagi dengan tanggal 6 sebanyak 200 pieces. Jadi total persediaan yang ada masih itu ada 310 pieces. Nah, di tanggal 7 terdapat sebuah penjualan sebanyak 100 pieces dengan harga 2.500 dengan total 250.000, dan persediaannya jadi yang awalnya tanggal 6 ada 200 pieces, karena tanggal 7 terjual 100 pieces, maka persediaannya 100 kan. Jadi yang tanggal 1, 2, 3 masih ada 10, dan di tanggal 5 masih ada 100 pieces, dan di tanggal 7 masih ada 100 pieces. Kemudian di tanggal 8 terdapat sebuah penjualan dengan sebanyak 20 pieces dengan harga 2.500 dan total 50.000. Jadi yang tanggal 1, 2, 3 masih ada 10 pieces, di tanggal 5 masih ada 100 pieces. Nah, di tanggal 7 kan awalnya ada 100 pieces, karena terjual 20 pieces jadi sisa 80 pieces. Kemudian di tanggal 9 terdapat lagi sebuah penjualan sebanyak 30 pieces dengan harga 2.500 dengan total 75.000. Nah, di tanggal 8 yang terakhir itu kan 80 pieces, karena tanggal 9 terjual lagi 30, jadi sisa 50 pieces. Tanggal 1, 2, 3 itu ada 10 pieces sisanya persediaannya.
Kemudian di tanggal 5 ada 100 pieces persediaan, dan di tanggal 9 ada 50 pieces. Kemudian di tanggal 10 juga terdapat sebuah penjualan sebanyak 10 pieces dengan harga 2.500 dengan total 25.000. Nah, di sini persediaannya ada di tanggal 1, 2, 3 ada 10 pieces. Kemudian di tanggal 5 ada 100 pieces, dan di tanggal 10 tersisa 40 pieces. Karena tadi yang awalnya 50 dikurang penjualan sebanyak 10 pieces jadi 40 pieces. Nah, di sini dapat kita lihat juga totalnya. Jadi di tabel pembelian di sini bisa kita lihat jumlahnya. Jadi pembelian sebanyak 410 pieces dengan total harga 915.000. Kemudian di tabel penjualan total penjualannya yaitu 260 pieces dengan total harga 644.000. Dan tabel persediaan. Nah, di tabel persediaan ini dijumlah semuanya sebanyak persediaan yang terakhir itu ada tanggal 3 ada 10 pieces. Di tanggal 5 ada 100 pieces, dan di tanggal 10 yang terakhir yaitu 40 pieces. Ini kita total semuanya. 3 ini kita total jadi sebanyak 150 pieces dengan total jumlahnya yaitu Rp354.000. Nah, untuk rumus perhitungan labanya seperti ini. Di sini penjualan dikurang dalam kurung pembelian dikurang persediaan tutup kurung. Penjualannya kan 644.000. Nah, di dalam kurung ini pembeliannya dikurang persediaan. Pembeliannya 915.000 dikurang 354.000. Terus itu 644.000 ini kita kurang dengan hasil yang tadi, yang 915 dikurang 394 itu kan 561.000. Nah, jadinya totalnya 83.000. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.